kembali lagi dengan saya di sini adalah Yosi Julianti Tinambunan dan saya adalah seorang perawat yang sedang mengambil profesi nurse. Di video ini saya akan ditemani teman saya yaitu Desi Saputri Manurung. Oke teman-teman, di sini sebenarnya ini adalah sebuah tugas. Ya, dosen kami menyuruh kami membuat video dan diupload di YouTube. Nah, video yang kami buat karena kami berhubung juga sedang berada di fase kritis, dosen kami berharap kami membuat video tentang kritis dan kami mengambil kasus yaitu CA paru. Oke, kita akan bahas apa sih CA paru itu? CA paru itu adalah garis besarnya sebenarnya adalah sebuah tumor yang sudah ganas dan membesar atau disebut juga kanker paru. Dan gimana sih kanker paru itu bisa terjadi karena apa sih? Garis besarnya sih utamanya adalah merokok. Jadi buat kalian yang perokok diharapkan untuk mengurangi hingga mentiadakan adanya rokok gitu loh. Karena rokok ini adalah salah satu untuk membuat terjadinya kanker paru. Apalagi buat kalian yang merokok dan merokoknya di umum dan di sebelah kalian atau di sekitar kalian adalah perokok pasif. Itu lebih membahayakan bagi mereka. Karena imun mereka tidak kuat untuk melawan narkotika pada rokok. Dan setelah itu ada juga polusi udara. Kok bisa mungkin orang yang bekerja di pabrik yang banyak asap-asap gitu ya. Terus setelah itu paparan zat karsinogen. Diet. Nah, diet ini hati-hati buat para cewek. Nih cewek ini kadang, gua kegemukan, gua kekurusan, gimana ya? Diet itu harus disembaringi sama dokter. Kalian harus tahu batas-batas diet itu seberapa sih. Jangan sampai membahayakan sama paru kalian juga. Dan yaitu genetik. Ya, genetik juga dan memang awalnya adalah penyakit paru. Oke. Halo teman-teman, ketemu sama saya Desi Saputri Manurung. Untuk melanjutkan presentasi yang diberikan teman saya tadi Yosi, saya akan membahas mengenai tanda dan gejala dari kanker paru-paru. Yang pertama itu ada dua tanda gejala. Yang pertama itu kita akan membahas mengenai dalam lokalnya. Nah, dalam lokal ini seperti biasa itu kita akan lihat pasien itu akan mengalami batuk kronis. Kenapa bisa dia batuk kronis? Karena paru-parunya bermasalah otomatis. Jadi dia itu akan membuat paru-parunya itu bermasalah. Yang kedua itu hemoptisis atau disebut dengan batuk berdarah. Betul, karena lagi ada rasa tidak normal dalam paru-parunya, ada masalah di paru-parunya. Itu akan membuat luka di paru-parunya sehingga berdarah. Kemudian pernafasannya itu akan terdengar mengi. Kalau misalnya teman-teman sering mendengar atau melihat teman-teman kita misalnya yang punya penyakit asma, maka kita akan tahu bagaimana suara mengi itu. Itu akan lebih tajam karena ada penyempitan dalam saluran pernafasannya. Kemudian akan ada abses paru. Seperti yang saya katakan tadi itu, kenapa bisa abses paru? Karena lagi ada lesi, karena lagi ada hal yang tidak beres di paru-parunya sehingga terjadi luka dan bernanah. Kemudian teman-teman ada yang kedua itu invasi lokal. Nah, invasi lokal ini yang pertama itu dia akan merasa nyeri dada. Kemudian pernafasannya itu akan lebih rendah dyspnea. Kenapa bisa terjadi? Berhubungan lagi, paru-parunya bermasalah. Jadi pengembangannya waktu dia tarik nafas itu akan lebih terasa sakit, makanya dia dyspnea. Kemudian karena ada luka juga, jadi untuk menarik nafas itu sangat susah. Lalu ada invasi ke perikardium, terjadi tamponade ataupun aritmia. Nah, yang berikutnya itu ada teman-teman manifestasi klinis. Nah, manifestasi klinis ini gejala kanker paru apa sih? Gitu. Nah, yang ada dua, gejala awal dan gejala umumnya. Nah, gejala awalnya itu ada stridor. Stridor itu kalau misalnya untuk pasien kanker paru, misalnya kalau misalnya teman-teman penasaran untuk yang perawat-perawat, coba dengarkan. Di paru-parunya itu pasti ada suara stridor. Hanya di paru-paru itu istilahnya stridor lokal. Nah, ada kemudian dyspnea ringan yang mungkin disebabkan oleh obstruksi pada bronkus. Yang kedua itu ada gejala umumnya.
Nah, apa sih yang terdapat dalam gejala umum itu gitu. Nah, di gejala umumnya itu seperti tadi yang saya bahas mengenai tanda dan gejalanya, dia akan mengalami batuk. Itu karena iritasi yang disebabkan oleh massa tumor, ada tumor di dalamnya. Kemudian ada hemoptisis, sputumnya itu teman-teman ataupun dahaknya itu bercampur darah, itu hemoptisis. Kemudian yang berikutnya itu adalah anoreksia, ada lelah juga, berkurangnya berat badan. Kenapa bisa berkurang berat badan? Karena semua rasa sakit yang dirasakan, terus dia tidak nafsu untuk makan. Nanti kami akan jelaskan patofisiologi kenapa pasien kanker paru berat badannya berkurang. Oke, teman-teman. Oke, kita next ke pemeriksaan diagnostiknya. Apa aja sih pemeriksaannya kalau di rumah sakit untuk bagian kanker paru-paru? Pertama adalah bagian radiologi. Nah, di bagian radiologi ini, ada pemeriksaan fototoraks posterior dan bronkografi. Yang kedua, di bagian laboratorium. Di laboratorium itu ada ngecek sitologi, ada ngecek pemeriksaan fungsi paru dan GDA, dan ada tes kulit dan jumlah absolut limfosit. Yang ketiga adalah histopatologi. Di histopatologi ini akan ada pemeriksaan bronkoskopi, biopsi transtorakal atau TTB, terus ada pemeriksaan torakoskopi, ada pemeriksaan mediastinosopi dan torakotomi. Dan yang keempat adalah pencitraan atau tes di bagian CT scan dan MR. Itu semua kalian bisa search gimana sih cara pemeriksaannya di bagian 4 bagian pemeriksaan tersebut. Kalian bisa lihat di YouTube banyak kayak mana cara pemeriksaannya bagi yang kepo. Oke, setelah kalian mengetahui apa aja untuk mengetahui adanya kanker paru dari pemeriksaan diagnostik, kalian juga pasti kepo gimana sih cara menangani orang-orang yang sudah terkena CA paru atau kanker paru. Yang pertama adalah kuratif, yang kedua adalah paliatif, yang ketiga adalah rawat rumah atau hospice care, yang keempat juga ada suportif, yang kelima ada pembedahan bagi yang mau dilakukan pembedahan, yang keenam ada torako eksplorasi, yang ketujuh ada pneumonotomi, yang ke-8 adalah lobektomi, yang ke-9 ada resesi segmental, yang ke-10 ada radiasi, dan yang terakhir mungkin kalian ingin mengambil jalan yaitu kemoterapi. Oke, kita next pada pola aktivitas sehari-harinya dia, baik di rumah sakit ataupun di rumah. Di bagian nutrisi di rumah sakit dia pastinya memakai NGT dan dia menghabiskan 1.700 kalori 3 kali sehari. Di rumah dia makan porsinya udah pasti sedikit dan minum kurang lebih 2000 cc. Di bagian eliminasi di rumah sakit dia BAB sekali sehari dan BAK kurang lebih 850 ml. Jika di rumah dia BAB 1 kali sehari, sedangkan BAK dia sering. Oke, di bagian istirahat pasien tersebut ini di rumah sakit sering tidur, kurang lebih 17 jam per harinya. Sedangkan di rumah pasien tersebut sulit istirahat dan kurang lebih 9 jam per harinya. Bagian kebersihan diri di rumah sakit pasien pastinya akan dibersihkan oleh perawat. Dan di rumah pasien mandi 2 kali sehari. Oke, di bagian riwayat psikososialnya. Hubungan sosial pasien tersebut, keluarga mengatakan pasien memiliki hubungan yang baik dengan keluarga dan sekitarnya, lingkungannya, atau kerabat-kerabatnya. Hobi pasien rekreasi, keluarga mengatakan pasien tidak memiliki hobi yang khusus. Di bagian spiritual, keluarga mengatakan pasien sangat-sangat rajin untuk menjalankan ibadahnya. Di pola emosional, pasien tampak terlihat cemas dalam keadaannya. Persepsi pasien tentang penyakitnya, pasien tidak dapat menjelaskan karena memang pasien menggunakan ETT. Oke teman-teman, kita lanjut untuk pemeriksaan head foot-nya. Nah, TTV-nya itu
pasien Nyonya P ini suhunya 36,6 derajat Celcius, nadinya 125 kali per menit, SpO2-nya 86%, tensinya 133 per 89 mmHg, nafasnya itu 26 kali per menit. Kalau kita kaji dari kepala sampai ke bawah, kepalanya itu inspeksinya bentuknya simetris, tidak ada lesi, penyebaran rambutnya merata, ada uban tentunya. Kemudian palpasi, tidak ada nyeri tekan, tidak ada massa. Untuk mata, bentuknya simetris, konjungtivanya anasis, skleranya putih. Palpasi, tidak ada nyeri tekan dan tidak ada massa. Untuk telinga, Nyonya P, inspeksinya kedua telinganya simetris, ada serumen. Kemudian palpasinya tidak ada nyeri tekan. Hidung, mukosa hidungnya baik, terpasang NGT. Untuk palpasi tidak ada nyeri tekan dan tidak ada krepitasi. Nah, untuk tenggorokan bentuknya baik, terpasang ada ETT, uvula dan tonsilnya tidak ada bengkak, ada refleks muntah. Untuk palpasi tidak ada nyeri tekan dan tidak ada peningkatan JVP. Nah, tenggorokan teman-teman semuanya baik, semuanya normal. Bentuknya baik, tapi ada terpasang ETT, uvula dan tonsilnya itu nggak ada pembengkakan, nggak ada nyeri tekan, dan nggak ada peningkatan JVP. Berikutnya itu teman-teman ekstremitas atasnya. Ekstremitas atasnya itu turgor kulitnya kering, elastisitasnya menurun, ada terpasang infusan di tangan kanannya, dan kedua tangannya itu odem. Untuk nyeri tekannya ada nyeri tekan, tidak ada krepitasi, kemudian CRT-nya itu lebih dari 3. Untuk ekstremitas bawahnya, turgor kulitnya kering, elastisitas kulitnya menurun, tidak ada nyeri tekan, tidak ada krepitasi dan massa, tapi kedua kakinya itu lemah. Nah, untuk obat-obatannya teman-teman, seperti yang dijelaskan sama teman saya tadi itu, ada edotin 3x1 cup, itu untuk gangguan saluran pernafasan. Ada VIP albumin 3x2 cup, itu untuk meningkatkan kadar albuminnya. Ada omeprazol 2x1, itu untuk mengatasi masalah pada perut. Terus yang berikutnya itu ada DVT 1x2,5 mg, itu untuk pengencer darah. Ada Novorapid, itu untuk meningkat 14 unit seputan, itu untuk meningkatkan kadar insulinnya. Kemudian ada metiprednisolon 2x1 untuk mengatasi penyakit peradangan. Nah, teman-teman, di sini ada patofisiologi pada penyakit CA paru. Kalian bisa lihat dengan seksama. Setelah melihat patofisiologi tadi, dengan seksama dari patofisiologi tadi, timbullah diagnosa-diagnosa yang akan muncul. Ada 8, yang pertama adalah bersihan jalan nafas tidak efektif, yang kedua adalah ketakutan atau ansieta, yang ketiga adalah kurangnya pengetahuan mengenai kondisi, tindakan atau prognosis, yang keempat adalah gangguan rasa nyaman atau nyeri, yang kelima adalah pola nafas tidak efektif berhubungan dengan penurunan energi, fatigu, nyeri, obstruksi, tracheokronial, ansietas. Yang keenam adalah intoleransi aktivitas berhubungan dengan ketidakseimbangan antara suplai dan kebutuhan oksigen. Yang ketujuh adalah keseimbangan nutrisi atau kurang dari kebutuhan tubuh berhubungan dengan proses penyakit aktif. Yang kedelapan, terakhir adalah kelemahan berhubungan dengan hipermetabolisme, kecenderungan emosi tidak tertahan, tidak nyaman, perubahan kimia tubuh. Dan dari 8 diagnosa yang kami temui tadi, dari patofisiologi tersebut, kami mengambil 3 yang sangat berhubungan dengan pasien tersebut. Yang pertama, kami mengambil ketidakefektifan pola nafas. Kenapa? Karena pasien mengeluh sesak dan dadanya terasa berat dengan keadaan umum, yaitu agak lemah, suara nafasnya menghilang pada dada anterior, dan pada perkusi dada terdengar redup, dan respirasi 36 kali per menit, cepat dan dangkal. Yang kedua, kami mengambil tentang
gangguan pertukaran gas karena pasien mengeluh sesak dan nyeri dengan DO-nya adalah gelisah, nilai GDA tidak normal, dan perubahan TTV. Dan yang terakhir, dari asuhan keperawatan, yang ketiga kami mengambil tentang perubahan nutrisi kurang dari kebutuhan. Dengan keluhan pasien adalah mual, ditandai dengan penurunan berat badan, sebelumnya adalah 66 kg, setelah masuk RS 55 kg, serta lemas, dan ditandai dengan porsi makan tidak habis, makan hanya 2-4 sendok kurang lebih. Oke, setelah kita membahas 3 diagnosa dan kami membuat analisa data, kita lanjut kepada tujuan atau intervensi dan evaluasi yang kami lakukan. Pada diagnosa pertama adalah ketidakefektifan pola nafas. Kami mengharapkan atau kami memberikan tujuan pada pasien tersebut adalah setelah dilakukan tindakan keperawatan selama kurang lebih 8 jam, diharapkan pola nafas klien menjadi efektif. Dengan kriteria hasil, klien mengungkapkan sesaknya berkurang ataupun hingga sesaknya tidak ada sama sekali, respirasi dalam batas normal, tidak menggunakan otot atau bantu nafas. Intervensi atau implementasi yang kami lakukan kepada pasien adalah kaji frekuensi atau kedalaman pernafasan dan ekspansi dada, auskultasi bunyi nafas dan catat adanya bunyi nafas tambahan, observasi pola batuk dan karakter sekret, berikan pada klien posisi semi-fowler mengurangi sesaknya, dan kolaborasi dalam pemberian oksigen tambahan, berikan humidifikasi tambahan. Dan evaluasi yang kami dapatkan adalah pasien memang mengatakan sesak berkurang. Dengan SpO2 yang kami dapatkan adalah 97%. Dan pasien sudah diturunkan dari non-rebreathing menjadi nasal kanul tapi dengan liter 5. Oke, pada diagnosa kedua yaitu gangguan pertukaran gas, dan kami melakukan tindakan atau yang diharapkan tujuan kami pada pasien tersebut adalah setelah dilakukan asuhan keperawatan kurang lebih 8 jam, diharapkan pasien menunjukkan perbaikan ventilasi dan oksigenasi, jaringan yang adekuat, dan pertukaran gas efektif. Dengan kriteria hasil yang kami harapkan adalah pasien tidak merasa bingung lagi dan gelisahnya jauh berkurang, TTV-nya dalam batas normal, pasien tidak sesak, dan nilai GDA-nya normal. Kami mengambil implementasi atau intervensinya pada pasien tersebut adalah yang pertama, kaji frekuensi dan kedalaman pernafasannya. Kedua, auskultasi paru untuk penurunan bunyi nafas atau adanya bunyi nafas tambahan. Ketiga, observasi perfusi daerah akral dan sianosis. Keempat, lakukan tindakan untuk memperbaiki jalan nafas pasien tersebut. Yang kelima, tinggikan kepala atau berikan kenyamanan pada pasien sesuai dengan pasien, tapi setidaknya semi-fowler. Yang keenam, kaji TTV-nya. Yang ketujuh, monitor GDA-nya. Yang ke-8, berikan O2 tambahan sesuai dengan indikasi hasil GDA yang kita temukan. Dan evaluasi yang kami dapati setelah 8 jam asuhan keperawatan, pasien mengatakan sesaknya pun berkurang, dan pasien dengan kriteria yang kami lihat, pasien mengalami gelisahnya jauh berkurang, gelisah pasien jauh berkurang, dan TTV-nya masih dalam batas normal, dan SpO2-nya juga jauh membaik, GDA-nya juga jauh membaik. Oke teman-teman, yang ketiga itu diagnosanya itu adalah perubahan nutrisi. Nah, kami melakukan perawatan, memberikan nursing care planning kepada pasien ini dengan tujuan agar berat badannya bertambah, karena tadi dibilangkan berat badannya turun. Terus yang kedua itu menunjukkan perubahan pola makan itu lebih baik, karena tadi yang di rumah pola makannya nggak baik, terus dia pakai NGT kan, otomatis ada perubahan pola nutrisinya. Makanya kami memberikan nursing care plan. Nah teman-teman, intervensi dan implementasi yang kami berikan untuk pasien ini, kami catat status nutrisi pasien, kami lihat turgor kulitnya,
terus kami lihat derajat kekurangan berat badannya itu seperti apa. Kemudian walaupun pasien ini menggunakan NGT teman-teman, tapi kami juga memberikan penjelasan kepada pasien ini biar niat dia untuk makan itu ada. Terus kami coba berikan dia makanan crackers yang kami haluskan itu lewat mulut. Walaupun memang belum mampu, tapi kami coba teman-teman. Kemudian kami juga awali dengan minum air hangat terlebih dahulu lewat mulut. Udah baik atau belum. Kemudian pastinya kami juga mengawasi atau memonitor masukan dan pengeluaran gizinya. Masukannya itu kalau misalnya kan teman-teman tahu kalau misalnya pakai NGT kita harus lihat dulu makanannya dicerna atau enggak. Jadi kami juga catat itu. Terus kami walaupun memang pasien ini menggunakan NGT, tapi kami juga pastikan bahwa hygiene mulutnya itu bagus. Terus walaupun menggunakan NGT juga teman-teman, kami juga kolaborasi dengan ahli gizi. Apa aja yang boleh kami coba untuk pasien ini makan lewat mulut ataupun air hangat seperti itu. Dan teman-teman, untuk evaluasi yang kami dapati adalah hari pertama pada saat kami memberikan makanan lewat mulut itu memang masih sedikit banget. Kira-kira kayak roti Maria 1 bulatan itu hanya sedikit aja. Tapi besoknya setelah hari kedua kami rawat ternyata bisa habis 1,5 gitu. Dan kami berikan air hangat juga. Untuk turgor kulitnya masih tetap kering, masih tetap turun, tapi kami juga bantu untuk tetap memberikan lewat mulut itu. Dan teman-teman, untuk akhirnya adalah mengenai nutrisi ini masih perlu diberikan nursing care plan selanjutnya. Oke teman-teman, nah akhirnya kami sudah selesai menjelaskan mengenai pasien kami yang kami rawat di ICU. Betul. Pasien yang terkena kanker paru-paru. Betul. Terima kasih untuk teman-teman semua yang telah menonton. Jangan lupa di like ya. Di komen